Sini, Bro. Duduk. Udah selesai revisi, sudah selesai ya? Sudah. Ya. Sudah. Sudah ya. Kita Apa ini? ngobrol aja kita ya. Oke. Ya. Gimana? Anjay. Ya apa iki MU lolos final Eropa ya. Piye? Ya gak berkesan sih. Hah? Ini ndelok klasemen iki jawan gak apa nih. Enggak apa-apa. Ya gak ya pemanis lah dengan musim Pemanis. sing terseok-seok ya. Jadi ya kalau menang ya sangat-sangat alhamdulillah. Kalau kalah ya wis emang pasti ini terpuruk gitu. Jadi lumayan lah ya. Lumayan, Tapi nonton lumayan. enggak kamu tadi malam? Babak pertama doang 1-0. 1-0 Pas kalah. delok. Berarti kon sing garakno kalah selama iki. Kenapa ya? Lha pas mbok delok kalah. Pas mbok delok kalah. Mangkel ya mainnya ku. Aduh apa mana karena aja iku. Cuk. Kamu iso kan. Gawang wis kosong di gua nang pinggir. Iya, Cuk. 2 peluang loh. Lah iya. Jadi peluang pertama iku kontrole jelek. Peluang kedua malah di chip metu. Gitulah. Itu babak pertama. Terus Ya untungnya babak kedua diwali 4-1. Ya, babak kedua itu keturunan aku. Kayaknya kan gue kudu keturun deh. Baru Kayaknya. MU iso menang. Nah, aku beberapa kali sampai kayak mikir gitu. Jadi aku Ngono beberapa ya? kali match iku tak delok iki, anjir main gak wen tak tinggal turu isu-isu. Wancuk comeback. Ngono ya. Iya, kadang-kadang. Lah berarti kan sempat berpikir bahwa semesta itu semua pusatnya nang awakmu tuh berarti. Enggak sih. Lah lek kon melakukan sesuatu maka efeknya butterfly efeknya ke sana kan. Ya, cuman ya gitu. Tapi kon percaya butterfly effect enggak? Apa itu konsepnya? Coba jelasin. Butterfly effect kan kalau apa yang kamu lakukan sedikit di sini itu bisa mempengaruhi banyak hal yang di tempat lain ke belakang segala macam kan. Apa yang tak lakuin di Hal kecil yang kamu lakukan di sini itu kayak beriak gitu loh. Jadi akhirnya Bisa efeknya itu dampak. dampaknya bisa besar. Misalnya kamu memilih untuk nggak nambal ban motor hari ini, besok aja. Padahal nek kamu nambal ban hari itu di dekat tempatmu hari itu orang itu ternyata nggak punya nggak ada orderan sama sekali hari itu. Tapi karena nggak jadi ya wes hari itu beneran nggak ada orderan sama sekali, dia nggak bisa makan, malah naik mati. Ya, Hanya percaya. karena kamu nggak nambal ban hari itu. Kalau gitu percaya aku. Itu lebih ke percaya semua yang apa? Aduh, apa ya bahasa Arab ya? Waduh, Aduh, bahasa arek. Arab ini. Arek Uwin lali. Makanya ada semua yang terjadi udah dituliskan garisnya gitulah. Itu kan termasuk takdir ya. Jadi kenapa aku nggak misal kalau contohnya itu kenapa aku nggak nambal ban, pasti efeknya ke yang lain. Yeah. Kalau aku nambal ban, efeknya ke yang lain juga. Itu aja ada 2 gitu kan. 2 opsi. Tuh. Ya kan podo kayak mang, lek kowe gak keturun mungkin Ya, belum tentu menang MU. Betul. Bisa jadi. Ya. Ya, ini aku kepo aja ya. Kan waktu aku pertama kali kenal kamu posisi sudah ada di Noah kan. Ya kan waktu awal-awal Cadit mulai merintis ya kan. Itu kok bisa kamu masuk tuh piye ceritanya itu? Masuk di Noah. Heeh. Nah, awalnya tuh sebelumnya itu aku kerja di ada kayak cleaning service gitu yang kayak Go Clean gitu loh. Semacam Go Clean. Tapi gitu sebelum Go Clean waktu itu. Tahun berapa sih itu? Oh, bukan Go Clean-nya. Go Clean belum ada. Sudah Sudah ada. lagi rame. Cuman ada perusahaan gitu yang nyewain jasa kayak gitu. Itu kantornya di belakangnya cewek. Belakang cewek, oke. Ya, kantornya di situ. Aku mikir kejauhan dan kerja itu all in, jadi semua di aku. Oke. Itu jadi aku nggak ya mau nyari yang lain. Kebetulan ada temanku Mas Bekti namanya. Mas Bekti itu follow-followan sama Mbak Rica. Tahu kan Mbak Rica? Nah, follow Mbak Rica bikin story di forward ke aku Mas Bekti itu. Terus aku nyoba apply, akhirnya
ya singkat cerita interview dan lain-lain masuk. Oh, berarti dapatnya dari postingan Rica gitu ya. Oke. Nah, itu ngantornya jauh lebih dekat toh, sak deket-deket ya kan? Sangat dekat sekali, literally depan tokoku. Jadi kan aku ayah itu bapak punya toko di depannya kantor Noah dulu. Toko apa itu? Toko pakaian. Toko pakaian jual sampai sepakaian seberapa banyak? Pakaian ya cuman pakaian pria. Jadi kemeja gitu. Kaos, celana, apapun jaket. Ya gitu. Laki aja. Laki aja. Udah dari tahun berapa tuh di situ? Kalau di situnya itu dalam 2000 berapa itu ya? 2000. Kalau di toko itunya ya. Di toko itunya itu 2013. 2013. Tapi kalau bisnisnya jualannya itu dari aku belum lahir. Oh, jadi dari awalnya panggilnya apa Bapak? Bapak itu sudah bisnis jualan pakaian. Jadi dia itu merantau dari Madura, ke Surabaya itu dari SD, itu ngikut budenya, nggak tahu saudaranya gitu loh. Itu jualan gitu juga di pertigaan pas itu. Kalau pas pertigaan ya Rungkut kanan itu seragam itu. Oh, oke. Nah, itu ngikut situ, habis gitu ngikut akhirnya udah nikah, nyoba di situ kan dulu PKL sih. Iya, betul. Nah, itu di situ. Nah, salah satu yang merjuangin PKL di situ tuh ya termasuk Bapak. Jadi yang buka pasar itu di situ Bapak. Jadi yang ngurus izin dan lain-lain tuh Bapak. Dan saudara-saudara teman-teman Maduranya lah. Oh, berarti memang kayak teman sekampung gitu sama-sama datang ke area situ gitu. Iya, sedaerah. Okay. Datang habis gitu buka usaha PKL rame habis gitu bisa nyewa toko. Toko sampai sekarang. Sampai pasarnya nggak ada PKL ini. Tapi itu setelah nikah berarti? Iya, setelah nikah. Baru bisnis. Nah, kamu tuh anak keberapa tuh? Anak pertama. Dari 3 sebenarnya. Cuman anak terakhir itu dikasihin sama adiknya bapak. Oke, ya paham aku. Kalau di Chinese ada juga itu istilahnya di kue pang no kayak dikasih. Iya, gitu dikasih kan. Karena terlalu privasi. Jadi enggak apa-apa lah. Intinya dikasih no gitu kan. Karena istrinya adiknya bapak itu habis kecelakaan dan itu ada gangguan lah, nggak bisa. Oke. Ya, gitu lah. Jadi dikasih kasihan gitu. Dan kadang kan buat mancing punya anak ada gitu kan. Yeah. Oh, berarti kamu dari kecil tapi tinggal di situ juga enggak? Di situ, jadi timelinenya aku lahir kan di Madura gue. Oh, kamu lahir masih di Madura? Di Sampang. Semua adikku semuanya itu di Madura semua. Karena Sampang. Karena kalau di sini itu nggak ada yang ngurus. Oh, kalau di sana banyak saudara kan, banyak yang bantu dan lain-lain. Lahirnya di situ, habis gitu 4 bulan. 4 bulan aku ikut ke Surabaya. Habis gitu sampai aku lupa, pokoknya aku mau TK itu pindah ke Lamongan ke nenek yang dari ibu. Keluarganya ibu. Sekolah di sana sampai kelas 4, baru pindah Surabaya lagi sampai sekarang. Oh, oke. Jadi dari Sampang, berarti kamu pas TK itu pindah ke TK, seingatku sih TK ya. Aku TK di sana sampai di kelas 4. Berarti TK masih zaman naik ferry kan berarti kamu pasti? Enggak belum ada Suramadu dong? Iya belum. Kan cuman aku nyamani naik kapalnya. Cuman nggak tahu timeline TK atau SD nggak tahu. Ya, aku tuh nyamani juga ke Madura naik kapal. Iya dulu seru sih. Ya. Nah terus berarti dari SD di Lamongan. SD di Lamongan. Sampai kelas 4. Nah terus kamu saya eling nggak konco-koncomu di Lamongan ini? Eleng 1-2 kayaknya 1-2-3an enggak semuanya masih kontak enggak mau inget tok inget tok. Terus habis itu ke Surabaya sekolah di SD Islam dekat rumah ya kan tinggalnya di toko. Nah gini tokoku itu sebenarnya enggak di depannya teras rumah sebenarnya. Tokoku itu ya di teras rumah itu dulu. Oh itu malah toko ya? Ya dulu kan sebelum jadi itu. Sebelum pindah.
Jadi kan aku pertama kali di Surabaya itu tokonya di teras rumah. Itu dulu itu kayak di depan itu ada ruko 2, sebelahnya itu pintu gerbang gede, sebelahnya kan tingkat 3 itu kan. Nah, itu bawah itu dulu gerbang gede, masuk rumah itu besar tuh. Besar terus halamannya gede, belakangnya ya ada taman, terus belakangnya itu kos-kosan lagi. Sampai tembus gang belakang lah pokoknya. Itu semua punya bapakmu? Enggak. Oh, Punya orang itu lah. Punya orang Malang seingatku. Aku pernah kenal. Nah, pernah diajak tokonya di mananya? Di ruko yang di ruko yang depan itu 2. Ya, jadi kalau yang sekarang ruko yang masih ada nempel itu bukan? Bukan, ruko yang sekarang udah nggak ada. Udah diambroin. Jadi parkiran. Jadi parkiran itu dulunya tuh ruko. Gitu. Nah, salah satunya tuh disewa sama Bapak. Nah, belakangnya itu ya ada space buat kamar lah, kayak ruang editing gitu ya. Itu dibuat kamar. Ya. Nah, kan masih Di kecil. atas tapi kayak. Enggak di bawah, di belakang. Satu lantai itu. Satu lantai. Oh, oke. Kayak disekat itu buat kamar gitu. Disekat. Depannya toko. Betul. Itu. Nah, terus sekolahnya di gang belakang. Itu ada SDI Miftahul Ulum, ada sekolah Islam gitu. Nah, fun fact-nya sebenarnya aku mau dipondokin kok. Tapi aku nangis. Kelas piro itu mau di pondok? Ya kelas 4 itu, dari Lamongan itu mau rencana jadi rencananya tuh ke Surabaya untuk masuk pondok? Ya, rencananya itu langsung mau dipondokin. Kan awalnya kan gara-gara kenapa dia tarik Surabaya, kan kasihan sama nenek kan. Banyak cucu yang dititipin, kayak ngerasa sungkan lah dari ibu itu. Kayak kan adikku juga adikku nggak di sana. Di sana apa enggak ya? Di sana cuman bentar doang. Terus ya udahlah tarik ke Surabaya semua. Ya lebih ke sungkan, nggak mau saudara-saudara yang lain. Bukan karena nakal loh. Biasanya kalau mau di pondokno itu nakal lah anaknya. Enggak kok. Pondok aja. Enggak, bukan karena nakal. Mau dipondokin. Terus sampai Surabaya dulu kamu baru nangis-nangis apa sudah dari sana kamu nggak mau? Sudah didaftarin, sudah beli kasur, lemari, sudah bawa tas di tempat itu kayak. Jadi wis nyampe yang pondok. Iya, wis nyampe. Wis daftar. Tinggal masuk lah. Tinggal jadi diantar sama bapak itu nggak tahu ya aku. Soalnya ya nggak tahu ya, ini mungkin trauma kecil ya. Kayak kan aku di Lamongan kan ya sering ditinggal terus gitu kan. Jadi kayak merasa jauh dari orang tua gitu-gitu. Jadi aku kalau setiap bapak sama ibu itu nyamperin ke Lamongan itu kalau bapak sama ibu balik ke Surabaya itu aku nangis. Jadi nggak kelayu gitu loh. Jadi marah tantrum gitu-gitu. Nah, sekalinya diajak ke Surabaya kok dipondokin lagi gitu. Makanya terus akhirnya Kak Sido. Iya, akhirnya nangis terus bapak katanya sih kasihan, terus ya wis lah nggak usah mondok. Terus kasur apa segala macam ya apa? Ya dipakai di rumah. dibawa. Jadi dibawa ke toko itu. Dipakai di rumah. Jadi pas itu kamu adik-adikmu sudah ada? Udah lahir? Udah. Aku sama adik itu selisih 4 tahun. Udah harus sih. Aku di situ tuh adik TK. Ikut juga. Ikut ke Surabaya kan? Ikut. Oke, terus habis itu SMP di Dharma Wanita, Kendang Sari. Itu enggak wanita tok tuh. Enggak khusus wanita. Enggak. Dharma Wanita. Kendang Sari. Di mana itu? Tahu pos kan? Kantor pos. Pos. Tapi pos satpam, pos satpam. Kantor pos, oke. Kan karpe kan Telkom. Grapari kan. Iya. Telkom. Nah, itu kan belakangnya kan perumahan gue ya situ. Masuk situ. Oke. Terus SMA, SMK. SMK langsung. SMK 1. SMK 1 itu Surabaya SMEA, belakang Meja. Iya. Itu ngambil multimedia. Multimedia. Apa kok kamu pas misalnya kamu SMP nih, aku tak SMK ngambil multimedia. Nah, itu nggak tahu aku. Nggak tahu ya, mungkin jalan ya paling ya. Aku ambil itu cuman ya udah kayak multimedia untuk media nih. Soalnya aku dulu kan tertarik sama yang berbau dengan media. Cuman nggak keturutan. Kayak misal kalau kecil itu aku nggak pernah dibolehin main PS, ngewarnet gitu-gitu. Aku nggak boleh. Tapi kamu di rumah lihat TV. Ya, gitu-gitu. Terus nggak tahu ya, pertimbanganku tuh nggak tahu ya kenapa ngambil multimedia, aku nggak tahu.
kayaknya angger milih deh. Tapi memang mau SMK. Mau SMK. Disaranin SMK sama Bapak. Karena kalau emang nanti nggak ada budget buat lanjut kuliah bisa langsung kerja. Tuh. Lah pas kamu di SMK itu menurutmu pelajaran apa yang paling kamu rasa itu paling berharga mbok bawa sampai sekarang? Pelajaran apa yang paling berharga? Apa ya? Ya selain belajar teknis ya. Okay. Menurutmu kamu apa yang paling kamu dapat selama kamu SMK? Gitu. Menurutku aku di SMK itu mundur lagi. SMP itu kan aku sangat akademis kok. Oke. Jadi aku pelajaran apapun ya bukan sombongnya, aku siswa terbaik. Wes, kawan. Siswa terbaik. Jadi di SMP itu aku siswa terbaik. Di SMK aku udah mulai tahu-tahu kayak gitu. Oh, ternyata pelajaran itu nggak hanya akademik matematika, bahasa Indonesia gitu-gitu. Tahu gitu, aku langsung mikir kayak matematika gitu-gitu ya. Terus akhirnya fokus di yang non akademik itu kayak apa ya aku dulu ya kayak desain, ngedit gitu-gitu. Habis gitu nggak selamanya apa yang tak belajarin di sekolah itu nggak selamanya anak yang non akademik itu terlihat bodoh. Aku ngelihat teman-temanku yang akademiknya bagus di situ sampai ini bukan berarti menjelekan mereka ya. Di titik ini di sekarang gitu dia aku ngerasa sombong banget berarti ya nanti ya. Enggak apa-apa sombong ya, enggak apa-apa sih. Kok njaluk sepuro? Aku ngerasa timeline ya, apa ya? Timeline hidupnya. Cara bahasa halusnya. Wawasan dan referensi itu masih oke di aku gitu loh. Masih aku ngerasa lebih bagus dari mereka gitu. Karena jatuhnya kamu lebih mempelajari teknikalnya. Yang lebih berguna buat kerjaannya gitu lah, pokoknya gitu ya. Ya kamu gitu. Kayak karena kamu ngurusinnya desain, bahasa Indonesia memang perlu, matematika perlu, bahasa Inggris perlu, tapi kalau misalnya jagonya di situnya aja tapi desainnya jelek ya bodoh aja gitu kan. Ya, gitu. Oke. Nah, itu kalau misalnya SMK tuh ya. Kan karena aku kan enggak tahu, enggak pernah SMK, pernah ngajar doang sih bentar. Tapi itu sistem pelajaran biasanya itu tetap ada. Semua. Semua. Cuman kalau SMA kan ada IPA IPS kan. Berarti pelajaran IPS dan IPA-nya nggak ada diganti teknis gitu atau gimana? Setauku ya ada beberapa jurusan itu dibagi kok. Jadi kayak misal multimedia itu masuk IPA. Multimedia masuk IPA. Jadi berkaitan dengan IT itu pasti masuk multimedia. Masuk IPA. Jadi kayak TKJ, teknik komputer jaringan, RPL itu rekayasa perangkat lunak, multimedia, broadcasting itu masuk IPA semua. Kalau yang jurusan IPS itu kayak pemasaran gitu-gitu. Pemasaran apalagi ya? Kecantikan apa kecantikan? Perhotelan itu mungkin IPS kayaknya. SMK kecantikan yo ono rek. Buturan. Ya ngono. Loh, sungguhan iki. Apa? Lo arek salonku itu dari SMK kecantikan Buturan. Iya sih. Swasta. Enggak tahu aku, pokoknya SMK Buturan. Kayaknya ada tuh. Ini di SMK kita itu perhotelan, pemasaran, yang IPS itu kayaknya perkantoran itu IPS. Akuntansi masuk IPA. Loh, ya akuntansi malah biasanya pelajaran IPS. Saya ingatku IPA sih. IPA malah. Saya ingatku ya. Nah, berarti ada pelajaran kayak biologi, fisika, kimia gitu tetap belajar di waktu kamu? Aku lupa. Bukan sekolah boga. Kayaknya nggak ada gitu-gitu. Ya itu berarti hilang gitu ya. Ilang. Berarti sisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu, matematika kan tetap ada biasanya itu basic kan. Terus langsung sisanya praktikal. Ya, teknis. Pelajaran apa aja sih yang dulu? Aku lupa. Ada itunya aja ya. Kalau yang di jurusanmu multimedia. Kalau nama mata pelajarannya enggak usah. Pokoknya lupa. Belajar apa? Belajar coding. Habis gitu animasi, editing itu videonya ya,
Saya ngambil videonya, habis gitu apalagi? Desainnya tuh sampai apa? Maksudnya lebih ke desain grafis atau ya, desain layout grafis. atau apa atau semua dipelajari? Basic sih, dasar dulu. Ya nggak tahu ya. Web design gitu juga. Kurikulumku dulu itu sangat basic sih, kayak cuman perkenalan tool gitu-gitu. Nggak diajarin kayak dasar-dasar kayak DKV banget kan. Kalau DKV banget sangat ada di situ DKV juga. Cuman kalau DKV kan sangat-sangat dispro ya, sangat-sangat produk gitu. Kalau di MM itu cuma dasar doang. Jadi cuma dikasih basicnya doang. Disuruh ekspor sendiri gitu. Ya karena multimedia itu kan sebenarnya luas banget kan. Tuh. Kamu jadi operator PowerPoint itu ya bisa dihitung multimedia. Iya, benar. Ya ngoding itu, web design juga, ingatku. Terus multicam gini-gini. Itu belajar juga. Ya, ini kayak belajar semua tapi tipis ya, gitu ya. Oh, di 3 tahun itu ngulang semua. Maksudnya kayak apa ada yang ini tok kelas 1, terus ini tok kelas 2. Iya gitu. Oh, itu 3 tahun apa 4 tahun? 3. Soalnya kan ada SMK yang sampai 4 tahun toh. Itu SMK berapa itu ya? SMK 5 ya? 4 tahun. Standby itu. Iya, magang. Magang. Oh, setahunnya tuh magang. Training kerja. Nah, terus habis itu kuliah, kenapa kok Uinsa? Jurusannya? Ilkom. Kenapa kok nggak desain? Gak ada di. Berarti kamu menentukan kampusmu dulu baru cari jurusan atau gimana? Tahu ya. Aku tuh dari dulu tuh sangat-sangat sempit referensi sebenarnya aku. Jadi aku nggak tahu gitu-gitu. Sebenarnya. Jadi nggak tahu jurusan tuh ada apa aja. Ya gitu. Karena lihat teman-teman ke Ilkom semua, ya udah aku ikut Ilkom gitu. Aku nggak tahu ternyata ada DKV, ada ini itu gitu. Terus kenapa kok Uinsa? Sebenarnya itu ya pilihan terakhir. Pilihan pertama? Gak pengen sebenarnya ke Uinsa. Pilihan pertama itu kalau nggak salah UNER, pilihan kedua UNESA. Oke, negeri berarti. Terus pilihan ketiga UIN. Sebenarnya bimbang itu antara UPN apa. Tapi Uinsa itu enggak negeri toh? Negeri. Oh, negeri. Dari 2015 kalau nggak 14 udah negeri. Baru. Dulu IAIN itu kan? IAIN Institut. Ya zamanku kuliah tuh masih IAIN. Ya, masih IAIN harusnya. Sing ngarepe alas tok ya. Betul. Terus begitu jadi Uinsa enggak jadi alas tok. Emang dibangun. Kan udah dibangun semua depan. Jadi frontage kan. Ya. Berarti kamu pokoknya Uinsa dulu teman-temanmu. Apa kan karena yang lain berarti enggak tembus tes. Atau gimana? Oh ya, yang lain enggak tembus. Berarti itu dapatnya maksudnya ikut jadi pilihan ketiga gitu pilihan ketiga, pilihan buangan. Ya, sebenarnya pas itu mikir-mikir sih iki lanjut apa kayak Win. Aku sebenarnya enggak pengen ngaji-ngaji ngono sebenarnya. Oh, jadi pelajarannya ada ngaji-ngaji juga. Ada. Apapun jurusannya pokoknya harus ngaji. Semester 1 ya, cuman. Soalnya kan kayak Petra, Universitas Kristen Petra, harusnya kan head to head ya. Iya. Atau kayak WM, Universitas Katolik Widya Mandala, kan sama-sama head to head. Tapi kita enggak ono sih pelajaran harus beribadah jadi mata kuliah gitu. Enggak ono. Kan aku Petra, Kristen enggak ada ngono. Cuman bukan sebagai mata kuliah gitu loh. Bukan ke suatu hal yang wajib, kebaktian kampus ada, tapi kalau kamu mau ikut ya monggo. Oh, enggak masuk SKS maksudnya. Enggak masuk SKS. Kamu masuk SKS? Ada yang masuk. Kalau di Ilkom, kan sama-sama Ilkom nih. Berarti ada mata kuliah ngaji gitu. Bukan ngaji literally baca Al-Qur'an ya. Maksudnya ngaji itu banyak kayak belajar sejarahnya, kayak belajar akidah. Oh, ngaji kan definisinya luas nih. Ada yang belajar akidah, ada yang belajar sejarah. Oh, berarti lumayan banyak ya SKS yang maksudnya Islami. Lumayan. Ya 4 sampai 5 kayaknya. Itu semua di semester 1. Semester 1 diambil semua. Nah, semester 1 itu ada 2 lagi kegiatannya. Namanya Mahat. Mahat Batu. Bukan. MAHAD. Mahat. Oh, pakai D. Oke. Itu ngapain tuh? Itu ngaji, literally ngaji, pokoknya sepanjang 1 semester. Jadi kita bedah ayat ini tuh apa, ayat ini apa. Oh, artinya. Ya. Translation berarti. Ya, mengartikan dan memahami.
Okay. Soalnya banyak kan orang tuh kayak gini. Misalnya teman-temanku ya aku tanya kan. Kamu kalau baca Al-Qur'an itu kamu cuman kalau di pemahaman kan ngaji biasanya cuma buat sebut aja. Ya. Kamu cuma membaca aja tapi kan enggak ada translate-nya, kamu enggak ngerti artinya. Ya. Atau kamu baca terus kan ada yang aku tahu ya kalau toko buku itu kan ada yang full bahasa Arab, tulisan Arab, sama ada artinya. Yang ada sebelahan sama artinya gitu kan. Kalau sebelahan sama artinya kan kamu misalnya habis baca sampai sini terus kan kamu baca Indonesianya, oh ini maksudnya apa? Bukan cuman kamu tahu lafal bunyinya aja. Ya. Itu kamu pelajari semua berarti terjemahan, harus ngerti ini kenapa begini, konteks ceritanya gini atau gimana. Ya gitu. Cuman nggak semua. Jadi cuman beberapa poin doang. Oh, jadi tergantung sakmute dosen. Dosennya, kita baca kitab ini ya, gitu. Ayat ini gitu. Kan terus dikulik. Dikulik itu cuman Senin Kamis doang. Maksudnya nggak tiap hari. Ya, Senin Kamis doang. Senin Kamis doang. Oke, itu mahade gitu. Harus ada mahad. Oh, nek mati deh ngono bunyinya. Ya. Oke, terus satunya itu ada intensif. Intensif itu gimana? Ada bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi belajar translate-nya Arab gitu. Ya literally kayak bahasa Inggris cuman bahasa Arab gitu matkulnya. Bukan matkul sih, ya intensif namanya, tapi nggak masuk SKS. Jadi ya literally kayak ya kita kayak les bahasa Inggris gitu loh. Tapi ini les bahasa Arab. Bahasa Arab gitu. Itu ya apa itu nek les bahasa Arab? Berarti dia ada tulisan Arabnya gitu, terus ada tulisan Latin dengan tanda membaca. Oh enggak, full bahasa Arab. Full Arab toh. Ya belajar baca gimana? Kan kamu kan enggak ngerti pertama itu tulisan. Ada dosen yang bimbing. Oh, jadi tapi kan dia kan misalnya tulisan bahasa Arab ya. Terus habis itu kan untuk cara kamu tahu baca itu dibaca seperti apa kan dia harus nuliskan Latinnya toh. Ya. Kalau di bukunya itu full bahasa Arab, cuman yang jelasin itu dosennya. Jadi kayak misal kalimat ini itu nanti artinya apa dibedah satu-satu. Gitu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu apa? Irrahmanirrahim itu apa? Oh, berarti kan harapannya ketika kamu masuk Winsa itu paling enggak kamu sudah bisa membaca si tulisan itu bunyinya apa? Betul. Berarti urusan belajar ngaji dari kecilnya harus lulus dulu. Baru bisa ikut intensif itu kan. Wajib itu semua dua-duanya. Bukan karena kecil-kecilnya dulu. Oh enggak, tapi maksudnya kalau enggak kan goblok banget ya di situ. Loh iya, emang ada yang kayak gitu. Jadi intensif itu nanti dibagi lagi kok. Jadi sebelum masuk UIN itu ada tes sebenarnya. Kan aku kan SBM. Lolos SBM habis gitu mau daftar ulang itu tes buat pembagian intensif itu. Oh, kamu level berapa? Gitu. Nah, nanti dikelompokin, nanti ya yang enggak bisa 0 botol ya dikelompokin yang 0 botol gitu. Setauku ya gitu. Ada orang agama lain enggak di Winsa? Seingatku enggak ada, cuman kalau orang luar ada. Maksudnya bule? Ya, dari Timur Tengah itu. Oh, orang Arab. Enggak ono bule. Enggak ada bule Eropa gitu. Enggak ada tiba-tiba Kristen masuk Winsa gitu. Setauku enggak sih. Setauku ya. Soalnya kan kasihan dia kalau harus ikut intensif dia ngaplo temenan deh. Tapi ya sadar diri, Bang. Luar Islam lah apa buuin. Loh, orang Islam ada masuk Petra dan dia survive aja, enggak ada masalah. Dia ngikutin itu, kebaktian dan lain-lain gitu. Mungkin kayak kebaktian yang formalitas awal ya. Misalnya kayak maba kan harus pembukaan misalnya, pembukaan ospek itu ada ibadah pembukaan, terus habis itu baru briefing atau apa gitu. Ya itu kan ya, mau nggak mau dia ikut satu kesatuan acara itu mungkin ikut, tapi kalau ibadahnya kan nggak dipaksakan, nggak harus ikut. Tapi kalau mau ya monggo silahkan. Jadi nggak ada ya, nggak pernah ditemukan. Nggak ada. Siapa tahu ada orang Kristen pengen belajar bahasa Arab. Ya boleh, silakan teman-teman. Aku ya nggak bisa banget kok. Aku lupa. Oke. Jadi dulu itu aku skip ya. SD itu aku sembari sekolah SD Islam itu sorenya aku itu apa ya istilahnya kayak nggak mondok sih. Yang kayak belajar ngaji biasa, cuman di pondok dengan intensitas materi pondok, bukan ngaji ngaji yang di masjid doang gitu. Jadi di pondok yang kamu nggak jadi masuk itu? Bukan, di pondok dekat sekolah itu. Oh. Di sekolah itu ada sebelahnya itu ada pondok. Gitu.
Ya belajarnya itu bahasa Arab, ngaji dan lain-lain. SD, SMP nggak kepegang, nggak pernah. SMK ya, nggak kepegang. SMK apalagi bal-balan tok isinya SMP SMA itu bal-balan tok. Kuliah, aduh, lali sih. Lah itu berapa level tuh kamu intensif tuh dibagi berapa level, kamu masuk level mana? Setauku ya aku itu B. B kalau nggak C. Kelasnya itu sampai F kalau nggak salah. F ini yang goblok temen ini. Kayaknya ya. Setauku kalau pembagiannya itu gitu. Ya katakanlah kalau aku masuk pasti F gitu kan. Ya mungkin. Karena nggak ngerti ketuk apa gitu tulisan, nggak ngerti sama sekali ya nggak. Sama sekali. Sama sekali ya, aku nggak tahu tuh artinya apa. Nggak tahu. Ya aku tahu tuh gini, kalau aku ngelihat bentuk misalnya ada satu halaman isinya tulisan Arab. Aku tahu itu tulisan Arab. Oh, bentuk itu. Loh, karena gini, karena kan banyak bahasa yang pakai bentuk. Mandarin pakai bentuk, Jepang pakai bentuk, Arab pakai bentuk, Mesir bentuk, bahasa Yahudi Israel pun ya bentuk. Maksudnya banyak bahasa yang pakai bentuk gitu ya. Tapi kan bentuknya beda. Ya. Kalau bentuknya yang kayak gitu ya aku tahu ini Arab. Tapi itu bunyi apa nggak tahu. Tidak, Honocoroko ya bentuk. Ya, tapi kan kalau kamu ngeliat tulisan Honocoroko, ya tahu lah itu. Oh ini Honocoroko. Ya. Karena nggak pernah ada pelajaran bahasa Arab tempatku sepanjang sekolahku. Namanya tahu, hurufnya tahu, huruf dalam bahasa Arab. Apa emang? Hijaiyah. Hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah, abata saja dan lain sampai wau, hamzah, ya sampai ya. Oh, itu alfabetnya. Ya, alfabetnya. Oke. Namanya huruf hijaiyah. Ada berapa? Waduh, tanyain berapa? Itu suku kata atau huruf gitu. Huruf kan itu berarti hitungannya. Ya, huruf. Huruf tapi yang berbunyi. Maksudnya kayak dia huruf, nggak ada kayak alfabet kan ada huruf hidup, huruf mati. Ya. Nah, ini huruf berbunyi kan. Maksudnya kayak satu bentuk itu ada hidup dan matinya kan. Misalnya satu bentuk itu ba, itu kan ada berarti kan it contains B dan A gitu kan. Atau gimana? Enggak. Atau B sendiri, A sendiri. Kalau bunyinya ini tuh cuman sekedar huruf. Kalau A I U E O beda lagi. Jadi bukan Jadi ba itu bukan BA. Jadi cuma B doang. Oh, ba itu B doang. Jadi ketika dijajar dalam satu kalimat, misalnya satu kata, misalnya binatang, berarti cuma B N T N G gitu. Ya, nah buat bunyinya itu ada lagi. Apa yang namanya ya? Berarti B N T N G cuman ada ceret-ceretnya atau ada gitu. Ada atas. Kalau di atas itu kasro kalau nggak salah ya. Kasro, atas itu ba. Terus kalau bawah itu bi. Oh, oke. Kalau dengung itu bin, itu ada lagi, itu tandanya gini, kayak cek balik bin itu. Dengung. Iya, kayak mati gitu loh. Apa ya, mateni n gitu loh, kayak bin. Itu kan mateni n gitu kan. Binatang. Oke. Akhir suku katanya ya, mati. Misal mati itu ada gininya. Kalau binatang n-nya double itu beda lagi. Oh, bin BINNA. Ya, itu beda lagi. Itu gitu. Ada coret-coretannya lah. Tapi ini kayak berarti mirip loh sama bahasa Yahudi loh, Israel. Emang iya. Sama-sama nggak ada huruf hidupnya juga kayak gitu. Maksudnya sama kalau ketika dia nulis kata tuh yang ditulis tuh cuman huruf mati tok. Tapi ada itunya. Iya, sama ada kayak kamu kan misalnya kita kalau dikasih tulisan paragraf isinya cuman huruf matinya aja. Tapi kamu tahu kalimat itu konteksnya apa, kamu tetap bisa baca kan? Ya. Ya sama kayak gitu. Kalau di yang waktu aku di Israel belajar ya, tanya itu. Karena aku lihat huruf. Ngapain bisa? Jalan-jalan aku. Dor. Oh, drone. Belum waktu itu belum. Ya, Gaza baru naik aku ke Israel tuh 2000. Gaza baru jadi kantin. Kantin Gaza, cuk. Entak. 2012 aku ke Israel. 2012. Itu belum konflik ya? Dia udah, tapi baru selesai. Betul, dia sudah baru selesai konflik sama Mesir waktu itu, sama Jordan dan sekitarnya rebutan air. Udah baru sodok damai. Sekarang itu India ya sama Afghanistan lagi perang sekarang.
Ya, semua aja nambah perang kan, tergantung mau apa yang diperebutkan ya. Kemarin aku lihat berita ada pesawat India ditembak sama Afgan. Pesawat India geng-gengnya gak kepala. Di atasnya ada sarukan. Sarukan Midgala. Ya. Sarukan Megala gak lapo-lapo masuk melok perang. Nah, berarti kan balik tadi bahasa itu tadi ya. Berarti memang kamu dari kecil ya sebenarnya harus mempelajari itu ya? Harusnya. Bukan harusnya sih. Bukan diharuskan ya. Lebih baik belajar. Maka kalau dari kecil ngaji itu belajar cara baca ini tulisannya apa kayak gitu-gitu ya. Soalnya kan aduh gimana bahas agama ya. Ayat pertama setelah Al-Fatihah ya. Ayat pertama di Al-Qur'an kan Iqra, baca. Oh, oke. Berarti orang yang disuruh baca gitu ya. Baca ini bukan berarti literally baca ya, cuma baca dan memahami. Maksudnya gitu. Oh, berarti harusnya dia tidak cuma bisa melafalkannya tapi harus ngerti artinya apa dan melaksanakan dan apa ya, mengaplikasikan di hidupnya gitu. Oh, oke. Menjalankan semua ayat di Al-Qur'an. Ayatnya itu jadi panduan buat hidup. Betul. Oh, oke. Ya sama lah ya sebenarnya harusnya ya. Cuman memang banyak orang yang belum tentu mau membaca kan gitu kan. Ya, gitu. Aku pengen lari ke agama cuman sangat-sangat itu ya, aku takut. Ya enggak apa kan karena kan kalau ini konten ini kan sebenarnya cuman apapun yang aku pengen tahu dari orang yang aku mau ajak ngobrol gitu kan. Nah, kan aku gini, Wes. Apa pandangan Bapak konsep terhadap Islam? Pandanganku terhadap Islam ya basically agama ya, misalnya sebagai Islam sebagai agama ya gini, Islam itu kan keluar tahun berapa? nggak hafal aku timelinenya. 1300-an something kalau nggak salah. 700-an berarti ya. Nah, makanya kan karena ada beberapa hal ya, aku nggak pernah baca Al-Quran ya. Cuman kan paling lihat cerita-cerita yang ada di online lah. Ya ini sebagai sama-sama agama Abrahamik yang dimana ada split cerita. Ketika split cerita pertamanya kan adalah di anaknya Abraham, ya kan? Satu Ismail, satu Ishak. Split ceritanya di situ. Dimana itu kalau menurutku itu sudut pandang kan sebenarnya. Ngomong-ngomong bener salah, aku nggak mau menyentuh ke sana, tapi itu kan berarti adalah perbedaan sudut pandang, dan dimana harusnya yang bikin beda sama Kristen adalah habis itu kan ketemu Yesus gitu ke belakang gitu kan ya, itu begitu setelah Yesus ke belakang langsung beda, karena kalau di Kristen kan Yesus berhenti, Nabi nggak ada nabi-nabian lagi, kalau di Islam kan ada Nabi Muhammad gitu kan, dan yang aku percaya bahwa dia menjalankan hidupnya dan ajarannya itu untuk sesuatu hal yang baik. Siapa ini? Nabi Muhammad. Meskipun di dalam perjalanannya banyak perang, tapi sebenarnya maksudnya baik. Maksudnya perang, ya karena ngomong-ngomong zaman dulu orang Israel dulu pun ya perang juga gitu kan ya. Maksudnya baik. Cuman kasihan lah menurutku malahan sebagai agama. Mungkin karena lost in translation, menyebabkan banyak orang yang memahaminya nggak tepat. Contohnya? Ya contohnya yang ngebom dan lain-lain lah. Oh ya. Memahaminya nggak full gitu loh. Antara aku kasihan sama agamanya malah. Jadi korban dipakai namanya ini atas nama Islam. Padahal itu adalah ya sorry kebodohan orangnya aja. Gimana kau? KPI. Sensor ya. Gak usah disensor. Kebodohan orangnya aja. Dimana aku baru tahu hari ini bahwa di awal kitabnya sendiri aja lah kamu disuruh baca. Baca dan memahami. Tapi kamu tidak melakukan itu. Sehingga ya banyaklah hal-hal negatif yang dilakukan dan sudut pandang yang jadi cuman hanya terbatas pada boleh nggak boleh, tapi cuman ngambil kayak satu cuplikan ayat gitu loh, mungkin padahal di tempat lain mungkin ceritanya akan beda, dan itu kan apa yang ada di kitab, mau itu Al-Quran, Alkitab, semuanya itu kan ada konteks
masa itu. Masa itu. Ya di zaman itu ada konteksnya apa gitu kan. Misalnya zaman dulu tuh ada perbudakan. Kita kalau misalnya kita ngelihat misalnya di zaman itu kok budak diperlakukan seperti ini gitu ya. Jangan-jangan kita tuh nggak bisa bedain budak sama pembantu. Karena di zaman sekarang nggak ada budak. Kamu nggak tahu gitu kan budak itu seperti apa. Merasa bahwa harusnya dia masih punya human rights sama kayak pembantu, padahal budak tuh nggak punya human rights. Nah itu kan konteks. Nah banyak orang yang bahkan nggak ngeliat konteksnya juga, dipakai dipaksa. Jadi menurutku harusnya Islam ini ya seperti semua agama lainnya mengajarkan hal yang baik. Tapi apakah yang nangkep itu memahami yang sama? Belum tentu. Dan karena cukup di masa sekarang yang radikal dan yang melakukan extreme action itu adalah Islam, jadi yang kena mereka. Padahal kalau diomong sejarahnya, setiap kali ada agama mayoritas atau menuju mayoritas, dia selalu melakukan persekusi pada agama mayoritas sebelumnya. Kamu kalau mau nonton itu ada film judulnya Agora. Itu tuh dia perpindahan 3 agama kalau nggak salah ya. Aku nontonnya aku SMP sih. Jadi ngelihat ketika pertamanya masih dewa-dewa, terus habis itu tiba-tiba ganti dewa karena latarnya di mana? Timur Tengah. Nggak Eropa. Kayaknya Rome deh. Kayak vibe bajunya tuh vibe Rome gitu, tapi aku nggak tahu, lupa aku titik persisnya di mana. Terus setiap pergantian tuh selalu menghancurkan apa yang ada sebelumnya, karena cuma ngomong bahwa yang sebelumnya itu salah, yang sekarang benar. Kan ya bayangin aja misal kayak Roma dulunya kan ya dewa-dewa kan. Dewa-dewanya Roma itu sebenarnya kan bawaan dari Yunani. Ya Yunani karena Alexander the Great habis menang lawan Persia terus sampai ke Roma kan. Jadi dia bawa tuh rasanya culture-nya Greek itu pindah, cuman dimodif. Maka jadi dewa Roma. Terus ketika Konstantin jadi Kristen, dirombak semua satu negara kan, digeser, agama negara berubah. Maka kan terjadi penghancuran terhadap kasarnya patung-patung yang dewa-dewa lama dihancurin semua kan. Dan akan gitu lagi gitu loh. Karena manusianya yang punya paham bahwa ya ekstrim aja, hitam putih gitu. Terus habis itu keluar baru Islam keluar setelahnya gitu kan. Pertama kecil, lama-lama membesar, punya paham yang sama kan, orang-orangnya. Apakah pemimpinnya punya paham yang sama kayak gitu? Ya belum tentu. Ya akhirnya cuman berulang aja sih. Dan itu akan selalu berulang. Cukup lumayan dalam lah ya, belajar banyak lah ya. Tapi aku sebelum menutup ini aku punya satu pertanyaan. Kamu kan ini lagi kemarin-kemarin kan sempat rame kan. Kamu setuju nggak Suramadu diambrukkan aja? Moro-moro nang Suramadu. Supaya ya kan kemarin kan rame supaya orang Madura nyebrangnya lebih susah, gak segampang itu. Karena kan memang isunya waktu itu kan pencurian itu semua dibawa lari ke Madura. Nah, isunya kan begitu. Kamu sebagai orang Madura yang sudah tinggal di Surabaya, kamu setuju gak? Kan orang-orang pada minta Suramadu ambrukno aja. Enggak sih, enggak setuju. Enggak setuju ya. Soalnya kalau makin di ambrukno itu malah jadi kesenjangan, tahu gak sih kesenjangan? Oh oke. Kesenjangan sosial antara Madura dan Jawa. Menurut gua harusnya kalau emang masalahnya ada, maksudnya konteksnya Madura ini resek lah ya di Surabaya gitu ya konteksnya. Solusinya bukan jembatan nih sing rusak menurutku. Ya diajak ngobrol aja kayak apa sih karepmu gitu. Apa sih karepmu, kebutuhanmu itu apa sih? Maksudmu itu apa sih gitu. Kalau emang konteksnya kayak maling ke situ ya nggak tahu ya. Ya mungkin ikut apa sih Madura ya. Oknumnya di sana gitu aja sih kok. Oknumnya orang-orangnya ada di sana. Iya gitu.
Apa mungkin karena nggak tahu ya dari zaman dulu sebelum pembangunan seperti sekarang ya. Mungkin pas kamu kecil ya. Aku di Madura tuh lihat panas banget ya. Panas, tanah liat tok. Maksudnya sepanjang jalan tuh ya kayak kosong, tanah liat, kering, merah gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada ngelewatin batuan kapur. Terus pasar. Lewat kota gitu, pasar. Jadi jalan. Aku soalnya pernah muter 1 round naik mobil. Muter di pulau. Terus kayak selalu kan masuk kota gitu kan lewat pasar, lurus lagi macet tuh biasanya. Pasar macet ada orang-orang nyebang bawa celurit karepe dhewe. Parkir pinggir jalan. Iya, pokoknya chaos macet gara-gara orang tukaran aja di tengah jalan. Bener-bener Bronx. Menurutku wong Madura iku edukasi nih sih, kayak pendidikan rendah mungkin ya, iya, nggak sampai. Terus kayak ya apa ya, kayak dia itu kayak masih apa ya, tertutup gitu loh, kayak egonya itu masih tinggi di sana itu. Nggak tahu ya kalau suku-suku lain kayak Batak itu kan juga keras juga kan, tapi aku nggak tahu segede apa egonya. Cuma Madura itu benar-benar gengsinya tuh aku yang mangkel. Maksudnya mbak keluarga aku dewe ya, aku dulu apa sih gini. Makanya aku tuh setiap kalau pulang ke Madura itu nggak pernah kerasan. Sama bapak juga nggak pernah kerasan. Oke. Jadi ya gitu. Orang-orangnya sih mungkin apa karena aksesnya susah, jadinya pendidikan susah masuk, terus kondisinya tidak subur. Jadi kayak kamu untuk hidup itu benar-benar susah gitu loh. Akhirnya itu yang respon itu yang keluar. Sama kan kayak kenapa kok orang Ambon suaranya bagus? Soalnya hidupnya di pinggir pesisir pantai, dia biasa teriak-teriak kayak gitu. Madura ya bengok-bengok suaranya gak enak. Enggak karena panas. Ngomongnya tukaran. Dan hidupnya susah gitu, makanya masuk ke tempat baru ya kayak invader kan, jadi banyak gerumbul surut banyak. Gak masuk akal sih Madura itu. Meksiko nyata ya. Meksiko nyata Aku pernah dulu kan rumah Madura aku kan literally pinggir akses menuju ke kampung kan gue. Jadi kayak pertigaan gitu di apa ya? Apa jadinya? Balai desa. Pas jadi pasar desa gitu. Pertigaan menuju ke kampung yang desa-desa lain itu aksesnya di itu. Kalau lagi pasar jadi di Madura itu ada namanya pasaran. Itu setiap Selasa Kamis. Itu waktunya orang-orang desa ke pasar itu buat belanja. Itu pagi sampai siang. Nah itu kalau pagi itu macetnya nggak masuk akal. Jadi depan rumah itu literally full. Wong sepedaan karpe dhewe, mobil ya karpe dhewe, parkir pinggir dalan karpe dhewe gitu-gitu. Aku pernah ngelihat orang berantem di situ. Jadi kayak masalah macet-macetan gitu sampai ruame gitulah. Kayak no rules. Betul. Nyata no rules. Sangat betul. Mungkin aku pas kesana tuh kayak aku benar-benar pernah chaos di jalan pasar pokoknya. Berhenti total udah sejam gitu, panas. Ya itu pasti lagi pasaran. Kalau nggak Selasa Kamis itu biasanya ya. Ya sering kok itu ngawur nek di jalan. Wong sarungan mean gak helm. Jadi nyebrang nang dalan karo dhewe. Bapak dulu tuh pernah mudik pakai mobil ya. Malam kalau nggak pagi subuh gitu. Nabrak orang gara-gara orang mau nyebrang. Biasanya nyebrang aja. Iya nyebrang biasa. Terus ya wes aja. Jadi ya wes aja gitu. Ya saudara. Kayak area no rules ngono lho. Iya. Bronx. Cuman ya gitu. Enaknya di sana itu ya semua kenal. Ya semua karena itu saudara. Semua saudara. Nah, pesan buat orang-orang Madura. Pesan. Ya, biar nggak diusir sama orang Surabaya itu loh. Netizen Surabaya pengen ngusir orang Madura suruh pulang. Sebenarnya sekarang ya banyak kok orang Madura yang udah, maksudnya generasi kita ya. Well educated lah ya. Ya udah harusnya ya nanti beberapa tahun ke depan harusnya lebih mending. Jauh lebih baik. Cuman yang resek-resek kan yang tua yang masih di sana gitu-gitu, yang pemuda-pemuda gak jelas gitu-gitu. Penganggurannya sana ya. Ya pesannya ya mending
bebek carok iku nggone sapa rek. Itu pesane. Ya wes kalau begitu terima kasih Gufron, terima kasih. Sama-sama.